Loh, kok ada kopi di sini teman-teman? Selamat datang kembali di BTS Gadget teman-teman. Bulan September, awal September ini kita mau bikin konten yang agak santai dulu untuk permulaan. Jadi mungkin kemarin kita akhiri konten dengan ngebahas A16 dan Oppo A54. Hari ini kita bicara soal dunia di luar HP dulu ya. Jadi ada salah satu produsen yang biasanya bergeraknya di aksesoris dan produk-produk rumah tangga. Jadi kalau misalkan teman-teman pernah mendengar Olight, hari ini kita kedatangan dua produk. Yang pertama si coffee maker Olight Lifestyle Smart Choice for a Better Life. Jadi hari ini kita akan ngebahas soal coffee maker ini dan tentu bikin kopinya juga. Ini sudah saya siapin bubuk kopinya. So, mari kita bahas. Baik teman-teman, si Olight Lifestyle, Olight si coffee maker ini harganya kurang lebih sekitar 239.000. Teman-teman bisa nyari di beberapa e-commerce atau kalau misalkan mau juga bisa cari di aplikasi BTS Sell. Tunggu saja update-annya. Terus apa istimewanya? Dia nggak hanya bisa dipakai ngebuat kopi, tapi juga bisa dibuat ngeteh. Nah, gampang banget nyucinya untuk alat-alatnya dan dibikin dengan langsung ada tekonya seperti gambar ini. Ini dayanya sebesar 550 watt, terus kapasitasnya 0,6 liter dengan frekuensi voltage-nya di 220 volt di 50 Hz. Kalau dari modelnya, di modelnya ini ada di KFJ A06KI. Yang agak lucu adalah si coffee maker ini ada peringatan. Peringatan adalah kemasan bukan untuk dimakan, hindari dari jangkauan anak-anak. Ya agak lucu juga ya. Ya gimana mau makan kardus gitu kan? Oke, langsung saja kita buka kemasannya. Jadi apa saja kalau misalkan kita beli Olight ini bakal dapat apa aja? Yang pasti dapat buku panduan manual. Terus ini dia produknya. Oke, siap. Oh. Jadi ini basicnya listrik ya, jadi tenaganya pakai listrik. Terus komponennya kurang lebih ada tekonya, ukurannya 0,6 liter itu setara dengan 6 cangkir gelas, 6 cangkir lah. Terus di sini kita dapat gelas takar, juga dapat penyaring yang ada tangkainya. Karena modelnya penyaring, berarti ini kayak model V60 ya, salah satu metode pengolahan kopi yang menggunakan kertas berbentuk segitiga. Kalau ini miripnya si trapesium itu. Terus ini ada dua kategori. Kategorinya ke yang mode strong atau yang mode light. Terus di sebelah sini ada tombol on off-nya. Tinggal berbentuk tuas begini. Kalau kabelnya mungkin ini kabelnya cukup baik ya. Dengan kabel yang tebal kurang lebih 1 meter. Terus materialnya plastik semua teman-teman. Plastik. Bahkan di kaki-kakinya kalau di belakang begini juga ada plastik. Dan kalau ini bukan untuk produksi ya, maksudnya kalau misalkan di cafe gitu enggak deh kalau misalkan pakai ini tuh. Kapasitasnya terlalu kecil. Terus ini memang untuk rumahan saja dengan harga 240.000. Kita buktikan apakah bakal worth it atau tidak. Terus di bagian atas ini ada indikasi hawa panas ya. Panas nanti di sini, terus airnya bakal turun di sini dan nanti tinggal seduh saja. Terus satu lagi teman-teman, yang ini ada aksen chrome lah. Tuasnya ini juga kayak besi tapi ternyata juga plastik. Oke, ini nggak ada kartu garansinya, jadi ini buku manual saja. Oke teman-teman, sebelum saya melanjutkan demo bikin kopi dengan Olight coffee maker ini, yang perlu diperhatikan adalah ketika mau pertama kali ngebikin ya. Jadi ini harus dibersihkan dulu dengan air panas dan kain lap. Jadi kita siram dulu nanti air panasnya di sebelah sini. Dan jangan sampai direndam ya alatnya ini, nggak boleh direndam. Harus pakai ya dilap doang. Ini kebetulan saya juga sudah beli kopinya, Excelsa Nangka Welali. Oke lah, sambil saya siapin dulu ya alat-alatnya dan airnya, teman-teman bisa menikmati tayangan yang satu ini dulu.
Oke, baik teman-teman, yang perlu diperhatikan pertama adalah kalau misalkan teman-teman baru pakai pertama kali, kita perlu ngebersihin beberapa alatnya ya. Pertama sendok ukurnya, terus kemudian saringannya, yang ketiga adalah corongnya ini. Ini bisa cukup dilap atau dibasahin dengan air hangat bisa, atau ya dicuci dulu nggak masalah. Terus yang terpenting adalah ini teman-teman, kita mesti masukin dulu air panas ke tangki airnya. Jadi ini ada beberapa bagian kan ya, di tangki airnya tuh sebelah sini. Tangki air ini kita harus isi air panas dulu sebelum nanti kita pakai untuk bikin kopi. Jadi itu untuk membersihkan segala sesuatu yang ada di dalam ini. Jadi kita bersihkan dulu. Ini air panas, tinggal masukkan saja di tangkinya. Nah, yang perlu diingat juga, disesuaikan saja ukurannya, jangan sampai di bawah indikasi angka 2 ini, dan jangan sampai juga di atas angka 6 ini. Jadi ya maksimal di garisnya atau minimal di garis angka 2 ini. Terus yang di sini agak menariknya adalah teman-teman, ini ada dua tipe ya, ada tipe strong dan tipenya yang biasa. Teman-teman yang light lah. Kalau saya nanti mau pakai yang strong, jadi minta pakai dulu yang strong. Ini kita nyalakan dulu sampai nanti dia bekerja, terus airnya berpindah ke sini, baru setelah itu kita bisa ngepakai si Oleg ini untuk dibikin, untuk ngebuat kopi. Jadi ini sebenarnya tinggal dinyalakan begini. Kalau lampunya udah menyala berarti dia udah bekerja. Biarkan dia bekerja sampai airnya ini nanti berpindah ke sini dan langsung turun ke tekonya. Nah, kalau misalkan teman-teman mau mengaktifkan mode penghangatnya, ini tinggal digeser saja ke titik-titik ini. Ya udah, setelah itu kita tinggal pindah. Karena tadi kan udah panas ya teman-teman ya, jadi tinggal memindah saja. Ini kita ibaratnya mencuci dulu bagian dalamnya sampai selesai bersih, baru itu nanti kita pakai bikin kopi. Baik, sekarang saatnya kita uji produknya si Oleg ini, gimana nanti hasilnya. Yang pertama kita masukkan dulu airnya di tangki airnya, di 4 ya. Terus yang agak jadi persoalan sebetulnya di sini, ini kapasitasnya saya nggak tahu karena sendok ukurnya ini. Kalau nggak salah mungkin 15 gram. Jadi asumsinya kalau misalkan 15 gram untuk 4 itu berarti 4 sendok juga. Oke, kita coba saja. Dua. Yang agak susah di situ sih, ngukurnya ini yang agak susah. Ya sudahlah, kita asumsikan satu cangkir satu ginian. Ada satu lagi. Semoga hasilnya bagus teman-teman. Oke. Kita mulai pada 11-18 menit ya. Nanti kira-kira butuh waktu berapa lama. Bismillah. Kita tunggu. Langsung reaksi dia. Dingin, air dingin ini. Dan ini tadi kita setel strong ya. Belum ada 1 menit sudah langsung ada uapnya di sini. 1 menit 10 detik tetesan pertama tadi muncul. Wah, enak nih kayaknya. Aromanya. Ngomong-ngomong, kalau harusnya ya skalanya di sini harusnya sama dengan yang di sini nanti yang dihasilkan ya. Kalau dari hasil warnanya sih oke sih ini. Cepet banget ya. 2 menit loh. 2 menit lebih 40 detik. Baik teman-teman, membutuhkan waktu kurang lebih 7 menit dari takaran yang kita buat tadi sampai selesai berhenti ini. Dan menurut saya itu termasuk ukuran yang sangat cepat. Kalau misalnya posisinya tangkainya ini di posisi yang ada titik-titiknya, berarti dia berfungsi sebagai pemanas. Tapi kalau misalkan dimatikan, berarti pemanasnya ini tidak aktif. Kita periksa dulu di atasnya di sini. Mantap banget. Secara pribadi saya terkesima ya. Asik, bener asik. Jadi kita ambil. Kalau dari aromanya lumayan, meskipun sangat jauh berbeda ya ketika diseduh dengan manual.
mungkin pakai metode V60 atau apa, meskipun ini agak mirip juga gitu. Kalau bicara secara fungsi, secara keseluruhan dari alat ini tuh bekerja semua. Dari tangkinya, kemudian indikatornya, kemudian uapnya, terus perpindahan air dari tangki ke teko. Saya agak khawatir sih sebetulnya. Khawatirnya kalau misalkan saya salah ukuran gitu kan. Karena pertama tadi kita nggak tahu ukurannya ini berapa. Dan saya juga nggak bawa timbangan. Karena ideanya kan bikin kopi itu berdasarkan timbangan dan air idealnya. Tapi kalau misalkan udah mahir ya terserah. Terus airnya sendiri tadi kurang lebih 450 ml dengan perbandingan kopinya kurang lebih di 60 gram. Semoga itu bukan perbandingan yang buruk ya. Jadi kita coba saja. Oke. Kalau aromanya dapet sih, aromanya dapet. Kalau di sini dari kopinya sendiri bakalan dapet rasanya, aftertaste-nya oke, terus keasamannya juga lumayan, kekuatan di bodinya itu juga di tengah-tengah, manisnya itu juga dapet, balance-nya lumayan, terus overall bagus. Kita sip dulu. Not bad lah. Enak kok. Cuman mungkin perlu saya buktikan sekali lagi ya, maksudnya perlu saya seduh dengan metode V60 atau ditubruk dulu baru bisa ngebandingin rasanya. Secara hasil, secara umum ya saya suka. Cuman sayangnya yang pas kalau ini, yang kebetulan ini Excelso nangka dari Boyolali ya bijinya ya. Harusnya ada asam-asaman sedikit, terus buah nangkanya itu harusnya juga keluar tapi ini nggak keluar. Dia mungkin kalau bisa dibilang kelemahannya itu ya kurang bisa mengeluarkan rasanya. Tapi udah bagus. Ketut-ketutnya udah dapet. Asik. Seru. Kita panaskan ya biar asik ya. Kita masukkan di sini dulu. Oke, terus kita panaskan. Sip. Kita geser dulu lah alatnya. Nggak tahu nanti bisa habis ini tidak. Kesimpulannya teman-teman, alat ini oke ya untuk dipakai kalau misalkan di rumah tangga, di kantor itu oke banget. Kayak misalkan di posisinya di kantor itu di pantry. Kita hanya butuh waktu kurang lebih 7 menit untuk bikin kopi ini dibandingkan dengan yang manual brew tentu. Tapi dengan ini kemudahannya itu jadi satu. Kita tinggal menakar kopinya, tuang airnya, cetek saklarnya, udah selesai. Kopinya jadi dalam 7 menit loh. Kalau yang suka ngopi ini worth it sih, 240.000 doang. Kita berkurang untuk memasak air dan juga berkurang untuk beli kertas penyaringnya. Seru banget. Baru kali ini saya nge-review itu jadinya seneng. Mungkin karena kopinya yang bikin seneng ya. Enak kok, enak banget. Yaudah, terima kasih Holik. Sampai jumpa di review selanjutnya. Dan kita masih punya satu barang lagi teman-teman. Tapi kita bahas besok ya. Catur Nugroho Bijaksana. Sampai jumpa di bahas bebas besok lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boom.